jalannya susah dong. Berat banget ini gara-gara tas. Ini gara-gara tas, berat banget. Gara-gara tas. Enggak. Oke. Jadi intinya adalah udah pamitan. Dan doain aja semoga selamat sampai tujuan. Kalau kalian ada nitikin yang berbeda dari motor gua, ya lumayan banyak sih perbedaannya. Yang pertama mungkin di windshield kelihatan karena dari depan. Terus ini ada engine guard itu di bawah. Kayak di video sebelumnya udah gua jelasin bahwa di situ ada lubang untuk engine guard. Jadi udah gampang sih ini mau dipasang engine guard. Karena emang bawaannya sengaja memang untuk dipasang engine guard. Ya, motor emang buat jarak jauh dan takutnya bahaya itu. Engine guard itu penting banget. Kalau masih di daerah Durensawit, Jakarta Timur, jam 9 mulai start dari Jakarta. Mulai start translate doang, mulai yang start dari Jakarta jam 9 berapa? 9.22. Let's see nyampe sana jam berapa kita. Map gua udah diatur mode motor bukan nih, takutnya bukan mode motor, nanti lewat tol nanti ada gua sasar gua. Ini ada kesasar gara-gara ini. Soalnya kalau gua waktu itu lewatnya bukan sini. Oh my god. Pengaturan kemana, berhenti dulu. Pengaturan. Sepeda motor udah. Ya, jadi gue balik itu karena boleh dibolehkan untuk pulang sementara. Gue balik sampai tanggal 5 kurang lebih, nanti 5 April. Dan situasi sekarang yaitu Jakarta masih ya semacam dihantui oleh virus corona, mana kebanyakan dan mayoritas wajar orang-orang masih takut meskipun sudah dikasih himbauan secara pencegahannya. Tuh. Tapi yang namanya virus satu nggak kelihatan gitu. Meskipun ya kadang kita pun udah berusaha untuk bersikap atau berperilaku bersih gitu kan, tetap aja kita atau sekeliling kita, makanya ada yang namanya social distancing. Itu menurut gue sih gimana ya, amat sangat berguna. Dan gue ketika dikontrakan kayaknya tuh aduh malas banget hawanya, pengen balik. Dan kebetulan udah lama banget gue nggak pulang kampung kan, biasa pengen ketemu orang tua, anak rantau kan udah jauh dari kangen orang tua. Kalau kalian perhatiin suaranya pasti berbeda knalpot ini, motor ini, karena knalpotnya udah gue ganti. Itu ini dari Sniper Purbalingga, nanti gue bikin reviewnya. Terus knalpotnya bagus, suaranya enak, ngeblar, ngebas pula. Tapi kencengan sih, emang. Gue kasih peredam itu, pakai DB killer, bikinan sendiri custom karena lubangnya beda, lubangnya kecil. Gue pakai DB killer dan suaranya lumayan lah, nggak terlalu kenceng banget. Nanti gue kasih unjuk before afternya ya. Sebenarnya bagus, materialnya bagus ya kan? Cuman satu kekurangan sebelum menurut gue, catnya wah gila, pertama ketika pertama kali dipasang catnya itu pada pudar semua karena panas. Ini panasnya knalpot ya, namanya knalpot yang panas, catnya pudar semua. Akhirnya gue coba kasih cat lagi dikit kan, gue coba kasih cat dikit, yaitu cat samurai hitam. Ya lumayan sih ngaruh, cuman tetap aja yang tadinya, nanti gue cat lagi deh, itu belum rata semuanya tuh. Terus masa catnya kena panas langsung kayak gitu kan, gak lucu gitu loh.
Dan buat yang di Jakarta dan masih menjalankan aktivitas kalian harus di luar rumah, gue salut sih sama kalian. Harus ketemu orang banyak, ya kan? Gimana kalian tuh nggak tahu orang tersebut itu suspek corona atau enggak, ya kan? Dan takutnya kalian terekspos juga. Nah itu, cuma tetap salut sih. Semoga kayak kan hal tersebut dilakukan karena memenuhi kebutuhan, karena dia sudah berkeluarga, punya anak, ada tanggungan atau tanggung jawab, dimana ya mungkin dia nggak kerja, kalau nggak kerja nggak dapat duit, anak bininya mau makan apa, ya itulah hal-hal kayak gitu yang jadi dilema dia ada. Dan di sisi lain gue juga nggak menyalahkan perusahaan swasta, karena ya wajar mereka masih tetap nyari sales ataupun profit, karena untuk membiayai atau memberikan gaji ke mereka ini. Kalau enggak, swasta sorry loh, kasihan. Oh udah kasihan loh, artian nggak dibiayai sama negara gitu loh, BUMN segala macam kan masih dibayarin. Emang pandemi COVID-19 ini tuh wah gila, imbasnya tuh banyak banget. Mungkin awalnya tak kabur sih, nggak ada dari rame-rame Desember di Wuhan, Januarinya tak kabur Indonesia nggak bakal kena ini lah, elah. Maksud gue tak kabur boleh nggak apa-apa, tapi ada persiapan lah gitu. Jangan cuma itu ya kan. Persiapan dalam artian, contoh misalnya di dalam bidang transportasinya, jadi cek lebih ketat. Jadi turis-turis yang udah, nah dilihat tuh data-datanya, turis atau orang Indonesia yang udah pergi ke misalkan contohnya yang berhubungan dengan Chinese atau Wuhan itu, dicek aja riwayatnya, atau mungkin dari sebelum-sebelumnya udah ngadain yang namanya tes massal gitu loh. Nggak apa-apa, di Kors tuh udah berapa ribu aja tuh tes massal, per hari aja berapa. Itu menurut gue efektif, gila sih Kors tuh. Oke, gue skip aja ke tempat lain nanti, kita lain. Oke, thank you. Ini masih daerah Bekasi. Kita udah di daerah Cikarang. Nah, masih banyak pasar, dan gue dulu bikin tim tuh di daerah sini Cikarang. Cepet banget coy. Jadi kalau misalnya gue yang bikin tim nih Cikarang, itu nggak terlalu ribet gitu. Tes pun pasti jadi sih, kebanyakan ya jadi tes, karena nggak terlalu ribet gitu prosesnya. Saya nggak tahu kalau tempat lain ya. Daerah sini udah mulai banyak transformer sih coy. Udah mulai banyak transformer di sini. Jadi harus hati-hati. Dan yang beli Cikampek guys. Cikampek itu kayaknya jauh banget guys. Oh berarti Kerawang dulu, Cikampek, Subang dulu, habis itu Subang Indramayu kelar, Cirebon, Brebes, Tegal, Malang kan. Nah, Cikampek. Oke. Ya ada pengalaman apa berarti di sini juga? Waktu pengalaman hidup ataupun pengalaman kerja di daerah sini nggak ada. Kayaknya abang gua ada deh, Mas Mo. Pernah di sini nyari kerja atau gimana? Oke, gua skip lagi ke tempat lain selanjutnya. Oh, indah ya pemandangan. Ini daerah mana sih? Setelah Cikarang apa sih? Oh, Lemah Abang tadi, Lemah Abang. Ini udah di daerah Lemah Abang. Wow, seger banget itu. Ada es campur di tengah jalan, seger kali. Gila, kanan kiri sawah.
Mantap ya. Enaknya kalau jalan sendiri tuh ngeliat pemandangan pakai motor kayak gini. Ini ban gua agak ngeri nih, Gel. Kalau misalkan kena yang putih-putih jalan ini, separator jalan ini, penanda atau apa sih namanya nih. Gua kemarin bawa stikringnya nggak ya? Takutnya nggak bawa stikringnya aneh-aneh. No. Lumayan jauh tapi suaranya aneh. Masih transformer yang kecil-kecil coy. Santuy. Ini daerah mana sih? Karawang, udah di Karawang. Goyang Karawang. Oh yeah. Liz, you crazy, dog. Man, that bitch loaded so fast. I'm like, Ya sudah sampai di Subang. Cirebon 152 km loh. Wow. It's not too far. Really far from here. Berarti kurang lebih udah 100 kilo udah. Ini gue belum berhenti di apa namanya rest area atau berhenti sebentar. Belum. Awalnya tuh males kalau belum nyampe Indramayu tuh. Nyampe Indramayu dulu, berhenti bentar, baru jalan lagi gitu. Biar di Cirebon tuh bukan agak sore, ya bukan sore ya, maksudnya agak sore itu lumayan kalau di Cirebon. Tuh, bangunannya bagus-bagus coy. Kalau di Cirebon agak sore itu lumayan, karena apa? Cirebon itu yang paling rese, mohon maaf ya, tapi emang polisinya tuh ada aja nyari kesalahan. Karena sepengalaman gua dulu, ya kan, masalah lampu sen. Padahal jalanan ya memang salah, cuman ada beberapa yang nggak pakai helm malah platnya Cirebon, dibiarin doang loh. Nah itu ya itulah udah lagu lama sih mudah-mudahan kayak gitu. Cuman kan pasti ngincernya misalkan plat B kayak gini kayak gue. Makanya gue harus siap-siap. Gimana yang tadinya wah gila kalau misalkan gak buka peredam ini suaranya knalpot kacau. Kenceng coy, sniper gila. Mantep sih. Cuman masih jadi sasaran empuk polisi. Meskipun udah gue cek masih di bawah 90 desibel. Pakai aplikasi kan ada tuh desibel meter. Aplikasi di iOS. Di Android juga ada desibel meter yang memang akurat juga ada beberapa gitu. Jadi memang harus pakai itu. Nah, kan ada tuh. Jadi misalkan kriterianya dari yang CC 80 itu desibelnya berapa, CC 100 berapa, CC 110, 125, 150, 200 desibelnya berapa. Kayaknya di atas 150 atau di atas 200 ke atas itu maksimal kisaran 90 sampai 100 desibel deh. Oi, and today kita udah sampai Subang. Ini yang jadi masalah ada helm gua kalau misalnya gua bawa kenceng, itu kena angin dari windshield sini. Gua pakai windshield ini aja, biar tembah kelihatan maco dan ya just like a Harley. But actually there is no Harley, but this one is the recent type of motorcycle. Jadi ketika ada polisi lihat, oh iya, oh Harley pasti mengajar lah suara gini aja gitu. Begitu. Meskipun pakai engine guard doang cukup sebetulnya, cuman anginnya itu loh nggak kuat loh. Tapi resikonya ya angin-angin ini kenanya ke helm, apalagi kalau kenceng, helm gua bunyi dak. Wah, helm gua lagi ada masalah ini di bautnya itu kendor banget. Kalau gua bawa kenceng, kelar.
copot kali ini kata helm. Oh lu istirahat coy, masih di daerah Subang terus. Oh sambal hijau nih makanan favorit gua, ayam sambal hijau. Yang kedua berarti satunya ada nih, kayak kalau misalkan di sini tuh yang terkenal 1, 2 sampai berapa gitu. Itu Niki, rumah makan Niki. Rumah makan Niki ada kurang lebih sampai 5 atau 4 gitu. Ini gara-gara nggak tahu siang weekday atau mungkin gara-gara masalah corona dan mayoritas beberapa juga disuruh kerja di rumah mungkin atau gimana. Pemanukan Indramayu. Nah Indramayu gue nanti ini aja istirahat deh kalau udah sampai daerah Indramayuan. Kalau gue nya nggak masalah, motornya takutnya kan masih jam 11 coy. Tadi gue berangkat jam 9.22 aja ya, 1 jam setengah udah sampai Subang. Gila cepet gak? Ya cepet ini gila, malah gue jalan santai loh. Speedometer gue mati loh, sorry, kabelnya kayaknya putus. Jadi gue nggak tahu dari tadi itu kecepatannya berapa, dan gue nggak ngeliat di Waze itu di bawahnya rata-rata kecepatan yang gue tempuh berapa. Nah ini Niki kan, Niki 1. Tadi sebelumnya ada Niki lagi, kanan kiri itu Niki ada. Nanti contoh misalkan Nikinya ada 5, kan kanan 5, kiri 5, 10 restoran loh, gila. Mantep itu yang punya. Tapi sayangnya kan sekarang kebanyakan ya bus-bus ataupun apa ya kan kendaraan lewat tol yang sana, tol Cipali sekarang. Sekarang tol udah tembus sampai Marang, Solo atau enggak ya? Ini dari tadinya pas waktu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu cuma masih trial doang sampai ke Malang tempat gua. Tapi kalau sekarang udah 12 lewat tol semua. Oke, gue next lagi nanti di tempat selanjutnya. Oh, makanan dari Cirebon yang terkenal apa sih? Epal gentong loh, tau ya. Dari epal gentong yuk. Kita jajanan dulu, jajan Arya Winangun ke kiri. Oke, kita udah sampai Cirebon. Di Cirebon berapa lama ya? Karena rawan kecelakaan. Ya. Gunung apa sih sana? Cermai ya? Apa gunung apa? Udah kelihatan tuh gunungnya tuh. Kalau di Jawa tuh ya, pemandangannya mantap sekali. Hijau. Itu gunung apaan ya? Yang tahu komen di bawah ya. Ini daerah Cirebon itu kalau nggak salah Gunung Cermai bukan sih? Gunung Cermai ya? Apa Gunung apa Putri ya Pak? Gunung Putri beda, bukan di Cirebon. Karena di sini tuh di Cirebon pasti udah halus jalan-jalannya itu kan, adem, tapi ya rawan itu polisi. Tertib, menurut gue udah tertib, teratur dan bagus kotanya Cirebon. Tegal apalagi, Tegal bagus banget Tegal. Kelihatan kayak daerah maju gitu. Belum sampai Cirebon kota belum. Jadi ke kanan Majalengka, Bandung. Ketika ke kiri. Benar kan? Benar. Oh, wifi gua belum datang sih. Atau mesinnya emang kelamaan. Wifi yang merek gini, apa namanya? Ini MIDI lah, MIDI, bukan dia ini kayak wifi portable. Jadi kalau pakai wifi portable kan gue bisa flight mode, tapi sinyal wifi nya tetap dinyalain dan juga GPS nya tetap dinyalain. Jadi nggak terlalu panas karena nggak terlalu banyak aplikasi yang jalan. Cuma ini aja yang aplikasi yang gue jalanin. iPhone tuh lemahnya gitu. iPhone lama, gue dari iPhone 5 juga zaman dulu kan gue pernah Uber, ya kan.
pakai iPhone 5 gue Uber, wah gila, ada orderan lagi nganterin gitu kan, tau handphonenya panas kayak itu, walah gue ngomong masih syukur kalau misalkan udah ada customernya atau penumpangnya ya di belakang masih bisa nunjukin jalan. Ini enggak, gue lagi jemput customernya, waduh akhirnya bingung kan gimana potongannya lah, kesel gua. Cuma di sisi lain prosesornya atau chipsetnya itu memang lumayan. Semarang 194 kilo. Untungnya gue gak ke Semarang, kalau ke Semarang masih 194 kilo lagi coy. Dan ini sebenarnya gue pengenin siapa namanya decal stiker gambar ini orang India di tangki ini. Udah di Tegal di Jalan Gajah Mada, udah lewatin Rita Mall juga, dan nggak ada 1 jam bentar lagi nyampe. Hotel sini banyak banget tuh sekarang, dan gue sukanya Tegal tuh kayak gini, bersih, rapi, bagus. Sini masih ada becak kayaknya, becak. Kalau tempat gue masih ada becak. Gak tahu sekarang. Bersih kan cuy? Rapi, bersih. Dia gak malu-maluin lah kotanya. Yeah, welcome to Semarang. Right. Jadi Semarang, tanah kelahiran gue. Di sini yang fenomenal itu mana ya? Masih ada atau enggak ya? Ada baterai BCA gede. Lupa mananya. Oh itu ya, bener ya. Dari gue kecil masih ada aja. Kabanan ke arah alun-alun. Yuk. Kemalanya di sebelah kiri. Makin jauh. Ini alun-alun, ini pos polisi. Gua dulu sering enggak sih, enggak sering, tapi pernah mentas di sini dan di pos polisi ini ketilang gara-gara apa gitu. Kocak dulu. Main di sini Gredanggo, terus ke Malang ya. Ini kota kelahiran gue nih. Main dulu apa namanya, pentas musik gitu di Gredanggo. Ada pameran buku gitu kan. Oh lagi musim durian sama bakso bakar. Nyalur-nyalurnya kayak gini doang coy. Tapi alhamdulillah bersih sih kotanya. Kayak gini lah kota kelahiran gue, dimana dulu gak sering-sering banget gue ke ininya sih, kotanya, karena bukan tempatnya masih di kampungnya. No. Oh, di merahnya bakar bolang. Ini namanya bakar bolang. Tempatnya kayak gini. Ya, memang kenyataannya kayak gini. Apalagi kalau misal malam dan waktu itu gue balik nyampe sini itu jam setengah 12-an. Pas waktu habis nganter RC juga dari tempat gue ke Pekalongan, Kajen tempatnya, sama
Sampai sini jam setengah 12-an tuh. Dan horor yang tampun horornya. Cuma kalau misalkan apa namanya ya makhluk-makhluk yang itu mah nggak masalah, udah ya, takut cuman kayak nggak terlalu masalah. Nah ini begalnya loh yang ngeri itu kayak gitu. Karena posisi gelap. Dan gue kelupaan coy, bensin tinggal berapa ini, 2 literan kayaknya. Ini ngisi 100.000 tapi udah kepake 1 literan itu. Jadi dari sana yang ngisi lagi gua, tapi nyampe itu kurang lebih 10 liter, 10 liter ya, gila. Dari Jakarta ke Malang 10 liter, gila kan, gila. Bantar Bolang, Bantar Bolang. Kayak tadi bicara tadi yang apa namanya tampil ya memang aktif saya pas waktu gue ya pas waktu SMA memang aktif main band, meskipun nggak terlalu jago banget untuk main instrumennya. Jujur aja gue aja chord aja dulu nggak tahu sama sekali, tapi main sekarang lihat dan tanpa nanya tuh chord apa, bentukan jarinya kayak gitu dan coba ngulik-ngulik lagu. Nah akhirnya gue dari situ gue coba belajar. 3 kilo lagi di bensin dulu. Gerimis cuk, untung udah nyampe. Oh tempatnya daplek temen akrab gua. Asik. Daplek sih masuk situ. Zaman dulu SMA sering ngeband bareng, tampil bareng. Gitu. Ya gitulah. Oh iya untuk besok atau mungkin nanti next kesempatan nggak masalah aja. Jadi gua mau just like a review about apa yang udah gue pasang aja, dan mungkin bisa jadi referensi buat kalian apa yang udah jadi pasang di sini di Motobi Benelli AC 200 injection actually kan lumayan buat referensi kalian. Aduh dingin dan aduh mules banget ini. Nah, gue kangen di sini ada nasi Megana, itu enak banget, tapi nggak tahu masih jualan atau enggak deh. Tadi di sini nih banget sih. Ini pertigaan ke kiri ke pasar, yang pasar kontroversial. Jadi diproyekin coy, tapi gak diselesain. Yang megang proyek kabur. Coba ya, jadi masalah kayak yang kasihan yang biasa jualan di pasar itu. Soalnya salah satunya keluarga gua. Alhamdulillah nyampe juga ini daerah tempat gua. Dulu kalau zaman puasa nih kita kan gugahin orang sahur, muter di situ bawa kentongan yang ini loh, apa namanya, yang pakai bambu dulu. Wah seru, sama gitar. Lapangan yang sekarang malah jadi pasar, dipindah ke sini semua pasarnya. Kalau ada turnamen bola atau apa jadi bingung mau ada turnamen di mana. Dan sebelah kanan ini SMA gua udah lama ke sini. Mantap, berkilap-kilap.
Aduh, ya Allah.